Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Sahabat Religi, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 kita bisa memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 dalam keadaan yang cukup berbahagia. Dan spesialnya podcast Kemendag Purbalingga siarkan dari Aula Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas. Dan ini adalah tayangan perdana spesial di hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020. Semoga di masa kebiasaan baru ini sahabat Eli semuanya masih semangat, tidak kendor untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan jaga kesehatan untuk diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Dan senantiasa berdoa semoga pandemi COVID-19 segera sirna dari negeri tercinta Indonesia. Sahabat Religi, bahagia sekali dan saya merasa sangat istimewa karena pada saat ini saya bertatap muka langsung dengan tokoh-tokoh yang luar biasa yang merupakan sumber inspirasi bagi kita ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Telah hadir bersama saya beliau Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Mas Hadi SPDI, pengawas TK RA MI di Kecamatan Purbalingga, mewakili untuk guru-guru kita yang menerima penghargaan. Kemudian ada Pak Ikhwandi Arifin SAG MPDI. Beliau adalah Kepala MI Istiqomah Sambas dan merupakan penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya kategori 10 tahun. Terima kasih Pak Ikhwandi. Baik sahabat Religi, untuk yang pertama saya akan ngobrol ringan dengan Pak Haji Purwadi selaku Kepala Subag TU. Ini luar biasa Pak Pur, karena biasanya kita mengadakan upacara hari kemerdekaan itu kalau tidak di alun-alun di sekitar instansi kita di kantor Kemenag. Dan ini yang ke-75 ini luar biasa dilaksanakan di MI Sambas. Ini latar belakangnya gimana Pak Pur? Teman-teman kita yang menerima tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia ini yang jumlahnya sangat cukup banyak sehingga kami beserta Bapak Kepala Kantor dan para kasih berrapat bersama yaitu untuk memutuskan yaitu upacara dilaksanakan di Yayasan Sambas, sehingga apa yang kita terima ini dalam arti di halaman Yayasan Istiqomah Sambas ini memang luas sehingga memungkinkan yang tadinya di kantor hanya cukup untuk sekitar 50 orang, namun dengan di lapangan Istiqomah Sambas ini alhamdulillah cukup untuk pelaksanaan upacara pada hari ini yaitu 17 Agustus tahun 2020 ini. Dan acaranya alhamdulillah lancar ya Pak ya. Alhamdulillah, dan memang kami sangat terima kasih kepada pihak Yayasan Istiqomah Sambas yang telah memfasilitasi dan kami mengapresiasi untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di tahun ini dari Kementerian Agama. Tentu ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami dari Yayasan Istiqomah Sambas. Untuk persiapan sebenarnya kita biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa karena hampir tiap tahun kami juga menyelenggarakan upacara yang serupa sehingga seluruh sarana juga tidak ada yang perlu pinjam ke sana kemari. Betul semua sekali. Sudah ada di internal Yayasan Istiqomah Sambas dan termasuk banner itu juga demikian. Kemarin sempat terjadi insiden roboh. Jadi pada hari Sabtu sebenarnya kami ingin tuntaskan persiapan itu. Sekitar jam 3 sore sudah 95% lah selesai berdiri. Kami tinggal pulang dan teman-teman masih finishing. Kemudian
qadarullah turunlah hujan lebat beserta angin, akhirnya roboh, dan kemudian kami cek lagi ternyata masih bisa diselamatkan untuk bannernya, kemudian di list lagi, dibenahi lagi oleh pihak percetakan, dan alhamdulillah bisa dipasang kembali kemarin sore dengan penuh perjuangan teman-teman, tetapi ini adalah semua. Akhirnya kita dapat menikmati bannernya dengan gagah untuk foto-foto dan untuk pelaksanaan. Terima kasih sekali Pak Iwandi, luar biasa, beserta tim seluruh MI Istiqomah Sambas. Kompak dari tim MI Istiqomah Sambas. Kita juga tidak ada tenaga-tenaga dari luar, semuanya hanya tenaga-tenaga teknis internal, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa tersajikan dengan baik. Jika banyak kekurangan tentu kami mohon maaf yang sangat luar biasa sekali nih Pak Pur, sudah sempurna sekali. Sebelumnya pernah dipakai oleh instansi lain Pak? Instansi lain belum pernah upacara sejenis ini. Tetapi di setiap 17 Agustus kita selalu mengadakan upacara, sekitar 2.500 peserta didik Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas beserta dengan keluarga besar yayasan itu biasanya selalu kita selenggarakan tiap tahun. Sahabat religi yang hadir di sini tidak hanya kepala Sobat TU atau pengawas ataupun kepala MI Sambas, tapi ini adalah tokoh-tokoh ASN Kementerian Agama yang telah menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya, yang merupakan penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk ASN yang sudah melaksanakan pengabdiannya selama 10 tahun, kemudian 20 tahun, dan 30 tahun. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Purni sebagai ASN yang sudah mengabdikan dirinya, mendharma baktikan dirinya selama 30 tahun di Kementerian Agama. Dulu Bapak waktu diangkat CPNS usia berapa Pak? Sebetulnya sih sudah umur 24 kan udah agak tuh, karena saya berangkat dari SLTA, yaitu dari MAN. Terus sebelum itu saya terus terang memang bekerja dulu di Jakarta di swasta. Kemudian tahun 1987 kami mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi PNS pada Kementerian Agama. Ya, sehingga tahun 1988 itulah kami diangkat oleh Kementerian Agama yang dulu Departemen Agama. Kami memang melalui istilahnya dulu kan ada penerimaan CPNS ada dua, yaitu tambal sulam dan melalui tes. Terus terang saya melalui istilah tambal sulam, Mbak. Dan itu memang ada dulu formasi seperti itu. Dulu seperti itu, ada istilahnya tambal sulam dan melalui tes itu. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya belum pernah sih di daerah Banyumas kan belum pernah ngambak. Tapi SK itu sudah berbunyi kepada Saudara Purwati di Departemen Agama Kabupaten Cilacap. Nah, itulah pertama kali saya menginjakkan kaki. Nah, segitu kan ada 80%. Sehingga 44.000 itulah gaji. 80%-nya. 80%. Cuma yang diterimakan kan 40.000 persis gitu. Saya khususnya, bukan kami lah ya, saya terus terang waktu itu menerima sekitar bulan Mei, saya langsung ke Cilacap dan dibayarkan pertama kali yaitu sebagai gaji susulan, kalau nggak salah istilah rapelan itu, kalau nggak salah bulan Agustus, Mbak, gitu. Jadi selang sekitar 3 bulan lah itu baru dibayarkan. Kemudian bulan September 1988 itulah saya menerima gaji pertama kali. Memang saya ada ini adanya apa? Stroke tahun 1998. Masya Allah. Ini gaji 40.000. Ini beneran loh. 40.000. 40.000 beneran nih. Masya Allah. Ini uang segini dulu pengaji sangat nih Pak. Iya. Subhanallah. 33 rapelan nih, terimanya 33.025 rupiah. Tahun
88 itu saya terima segitu Mbak, yaitu 40.000, kemudian otomatis waktu itu dia harus menjadi anggota koperasi pada waktu itu, sehingga ada potongan 33.000 itulah itu saya gunakan ya untuk kepentingan pribadi, karena saya harus ngontrak di Cilacap, yaitu sewa kamar itu 12.500, sisanya untuk biaya hidup gitu. Memang sebelumnya saya di Jakarta kan saya mendapatkan penghasilan kalau nggak salah itu tiap minggu 36.000. Itu yang di pekerjaan swastanya? Iya, begitu saya diangkat menjadi CPNS itu saya merasa agak kaget, aduh ini sama aja gaji saya seminggu di Jakarta, tapi ya itulah sudah menjadi niatan kami untuk mengabdikan negara melalui Departemen Agama, sehingga apapun resiko, apapun imbalan atau gaji dari pemerintah saya terima dengan lapang dada dan betul beramal. Ya. Oke Pak, ada perbedaan signifikan pasti antara pegawai zaman Bapak dulu dengan pegawai zaman now. Pasti ada bedanya baik di bidang pendidikan, integritas, profesionalitas, keteladanan, bahkan mungkin pendapatan. Ini pasti beda sekali nih Pak. Betul. Beda jauh enggak Pak? Beda, karena zaman dulu walaupun kita diangkat apa-apa pakai uang. Tuh. Memang kalau ditinjau dari penghasilan ya memang sangat jauh dengan zaman sekarang gitu. Jadi bersyukurlah untuk zaman sekarang, untuk pegawai sekarang itu memang sudah sangat-sangat baik, karena segala sesuatu tidak sudah pemerintah sudah menghargai lah, karena gaji sudah tinggi, ada tuken, kalau guru juga sudah ada TPG atau tunjangan profesional guru, sehingga untuk biaya hidup insya Allah cukup. Boro-boro kalau waktu dulu saya memang untuk makan cukup ada, alhamdulillah. Kalau sekarang capek 2 gaji sudah sekian, dapat tuken langsung bisa ngambil kendaraan. Betul sekali. Dulu kendaraannya Pak Purwadi apa Pak? Saya terus terang waktu itu belum punya apapun, karena memang dengan keadaan gaji yang segitulah belum bisa beli sepeda gitu. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Pur. Ya. Baik sahabat religi, kita beralih ke Pak Mas Hadi. Beliau adalah penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya kategori 20 tahun. Oke, Pak Mas Hadi, ini diangkat waktu usia berapa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cerita sebelum diangkat ya Bu. Oh ji, monggo silakan Pak. Saya dan alhamdulillah bayarannya itu adalah keikhlasan sesuai dengan amal. Ikhlas beramal. Moto dari Kemenag itu adalah ikhlas beramal. Jadi selama 8 tahun kami bayarannya adalah keikhlasan aja. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kami. Dan pada saat itu tahun 90 ada tes CPNS, sudah menunggu 8 tahun. Alhamdulillah kami ikut tes CPNS. Saya diangkat melalui tes. Kalau Pak Purwadi tadi tambal sulam. Kalau saya tes karena saya tidak ada formasi tambal sulam. Formasi tambal sulam dan keluarga kami semuanya petani. Tidak ada link. Luar biasa. Tidak ada link. Karena saya sudah tekad ingin dari panggilan hati, panggilan jiwa kami menjadi guru selama 8 tahun, dan di situ ada kesempatan kami ikut tes CPNS. Alhamdulillah tes itu sekali ikut tes di Kemenag saya ke bawah menjadi CPNS. Saingannya dulu berapa ribu atau berapa ratus Pak? Saingannya pada waktu itu 300, diambil 12. Dan alhamdulillah kami lulus bareng dengan orang yang menurut CPNS bareng dengan saya sukses. Itu adalah beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Karsono SPD. Itu bersama tes bersama, terus ikut di diklat, balai diklat itu Rajab. Saat itu CPNS saya mendapatkan gaji pertama itu adalah 42.500. Ini tahun 91. Beda 3 tahun. Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 1. Untuk perjalanan dari Purbalingga ke Banjarnegara, karena saya sudah menetap di Purbalingga,
itu satu kali jalan Rp1.000, pulang pergi berarti Rp2.000. Rp2.000 kali. Masuk sebulan rata-rata 25 hari kerja. Jadi saya harus mencari tombokan ke bapak dan mertua, Bu. Masih minta nombok ke mertua? Masih. Untuk CPNS yang sampai tahun awal reformasi itu, di situ ada kenaikan gaji. Alhamdulillah kami untuk transportasi bisa memenuhi, tapi belum bisa memenuhi nafkah pada keluarga melalui gaji. Itulah duka sebagai orang PNS di Kementerian Agama. Dan alhamdulillah kalau dilihat sampai sekarang, karena saya sudah punya tekad, walaupun terus terang saja pada saat itu adalah belum tercukupi untuk kebutuhan kami dan keluarga, tapi karena sudah tidak dibayar pun selama 8 tahun kami sudah mengikhlaskan diri. Dan alhamdulillah kami sudah menikmati sekarang. Oh iya Pak, ini Pak Mas Hadi kan berawal dari guru ini. Betul ya. Kira-kira bedanya jauh banget mboten dari guru zamannya Pak Mas Hadi ke guru zaman sekarang yang memang dituntut untuk pinter IT, apalagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh dan sebagainya? Sangat berbeda sekali, Bu. Waktu awal-awal kami itu kalau membuat perangkat pembelajaran atau zaman dulu itu, kalau sekarang RPP itu harus ditulis tangan, Bu. Manual ditulis tangan. Itu ada silabus, ada RPP dan sebagainya, itu semuanya manual. Nah di zaman sekarang itu memang sudah tersedia media dan IT sehingga lebih mudah. Dari perbedaannya sangat-sangat jauh lah. Hanya di ujung jari nggih. Tapi itu kembali lagi kepada semangat dan kemauan daripada masing-masing karya PNS, inovasinya, ya. profesionalitasnya itu. Betul ya. Oke, Pak Mas Hadi matur nuwun. Kita beralih ke Pak Ihwandi. Ini adalah sosok pimpinan di MI Sambas yang merupakan penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya kategori 10 tahun. Tapi sebenarnya yang sudah dilakoni berapa tahun Pak Arifin ini? Saya di MI Sambas ini ada seleksi CPNS. Nah, kami masuk seleksi untuk formasi madrasah swasta. Jadi kami pada waktu itu tidak menggunakan S1 karena saya mengabdinya di madrasah swasta dan dari Kementerian Agama memberikan satu himbauan kepada yayasan jika ada yang akan mendaftar mengambil formasi madrasah swasta dan nanti dinyatakan diterima dalam kompetisi tersebut, maka akan kembali ditempatkan di Sambas. Begitu. Akhirnya walaupun saya waktu itu sudah S1, tetap menggunakan ijazah PGA dengan golongan 2A. Betul. Untuk ikut berkompetisi dan alhamdulillah diterima sehingga penempatannya tetap ada di Sambas. Ada di Sambas. Yang membedakan kalau sebelumnya itu PNS pegawai nang Sambas, PNS berikutnya ini adalah pegawai negeri sipil. Ngaten. Di tahun 2005. Beda anunya kepanjangannya. Ya. Pegawai nang Sambas. Iya. Masih tetap PNS tetap nggih. Iya, masih tetap PNS. Ya. Oke. Ini Pak Ihwandi kan lumayan lama di MI Sambas dari tahun 2000 itu sampai tahun 2020 dan mungkin akan awet di sini. Wallahu a'lam. Yang kita tahu MI Sambas ini madrasah unggulan di Purbalingga. Sebagai lembaga yang mendapatkan amanah dari masyarakat, kita hanya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita teringat satu hadis Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsin. Bahwa sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bekerja, beraktivitas apabila aktivitasnya itu dikerjakan secara ihsan, secara baik. Bagaimana bekerja yang secara ihsan, secara baik itu? Tentu bekerja secara ihsan adalah bekerja dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas. Sehingga dalam kami melakukan pengelolaan layanan pendidikan di MI Istiqomah Sambas ini, tiada lain niatan kami adalah ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan tidak setengah-setengah memberikan yang terbaik itu.
Semua yang kita bisa berikan, kita berikan secara all out, secara maksimal, dan insya Allah ide, gagasan, kemudian nilai-nilai keberkahan akan terus mengalir di dalam diri kita. Karena ketika kebaikan-kebaikan itu kita berikan secara menyeluruh, insya Allah akan memunculkan kebaikan-kebaikan baru yang akan datang. Memberikan kepercayaan kepada MI Istiqomah Sambas ini terbukti salah satu indikator animo cukup kuat di tengah teman-teman yang lain mencari pesaing baru kesulitan, kita justru kesulitan menolaknya. Sehingga ini adalah salah satu indikator saja, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama adalah kita hanya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu kita bukan nomor satu, tapi kita berupaya untuk menjadi yang terbaik saja. Dan harapan-harapan, label, pujian dan sebagainya itu bukan menjadi tujuan daripada Yayasan Istiqomah Sambas ini. Intinya itu. Luar biasa sekali Pak Arifin, dan ini menjadi motivasi untuk kita di dunia pendidikan, teman-teman guru madrasah di Kabupaten Purbalingga, bahwasanya kinerja dengan cara yang ihsan, memberikan yang terbaik dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas ternyata menjadi kunci MI Sambas untuk memajukan dunia pendidikan. Oke, bincang-bincang kita kali ini sebenarnya cukup asik sekali, dan kita bangga kita tadi sudah menerima teman-teman kita 164 ya Pak Pur ya, 164 ASN Kemeneg yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Mari kita bekerja, kita niati pengabdian kita kepada negara melalui kantor Kementerian Agama yang selama ini sudah memberikan sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Kalau kita banding dengan mungkin pegawai-pegawai atau guru di lingkungan pemerintah daerah, Kementerian Agama saya rasa lebih unggul karena dibanding penghargaan dari pemerintah dari segi gaji maupun tunjangan lain, insya Allah Kementerian Agama lebih unggul dibanding itu. Untuk itu marilah kita selaku pegawai negeri di kantor Kementerian Agama atau ASN, mari kita tingkatkan kerja kita ikhlaskan, kita abdikan kita melalui kantor Kementerian Agama, sehingga insya Allah dengan keikhlasan kita dalam hal bekerja, dengan peningkatan SDM tentunya akan menghasilkan karya-karya yang baik, bekerja dengan profesional, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh tumbal. Karena apapun pegawai Kementerian Agama atau guru itu adalah merupakan tolak ukur dari semua instansi. Kalau kita membuat suatu kesalahan atau perbuatan yang mungkin kurang baik, tentunya akan menjadi sorotan oleh masyarakat. Sehingga bekerjalah dengan baik, jadilah contoh kepada masyarakat, jadilah contoh-contoh kepada teman-teman ASN yang lain. Aku ini adalah pegawai kantor Kementerian Agama, harus menjadi suri teladan kepada masyarakat maupun pegawai-pegawai yang lain. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman juga nanti kalau bekerja dengan baik, insya Allah penghargaan seperti saya ini yaitu 30 tahun dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Satya Lancana Karya Satya, insya Allah akan didapatkan oleh semua teman-teman asalkan bekerja dengan baik. Saya rasa itu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Pur. Sahabat religi, demikian tadi kita bincang-bincang ringan dengan para penerima penghargaan Satya Lancana Pak Haji Insinyur Joko Widodo untuk 164 ASN di bawah
naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Dan semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman ASN yang belum menerima penghargaan ini di tahun depan, insya Allah bisa menerima. Dan terima kasih kepada Pak Ikhwandi atas tempatnya yang luar biasa ini, karena podcast Kemenag Purbalingga bisa disiarkan dari Aula MI Istiqomah Sambas di spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya Silestari, tuan rumah di podcast Kemenag Purbalingga, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. 75 tahun Indonesia maju. Kemenag Majeng Jateng Gayang. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.